Ya, tadi pagi setelah meninjau PT Aman di Sumbawa Barat, NTB, yang telah selesai kurang lebih 51%. Sore hari ini saya datang ke smelter miliknya PT Freeport Indonesia, dan alhamdulillah di sini juga sudah selesai lebih dari 72%, seperti sekarang kita lihat, dan kita harapkan semuanya nanti selesai sebelum Mei 2024. Di sini memiliki kapasitas memproduksi konsentrat 1,7 juta ton per tahun, yang menghasilkan katoda tembaga kurang lebih 600.000 ton per tahun. Inilah yang nanti yang tadi saya sampaikan, yang harus diintegrasikan dengan nikel yang ada di Sulawesi, dengan boksit yang ada di Bintan dan Kalimantan Barat, dengan tin yang ada di Bangka Belitung, dengan tadi diserap oleh copper foil sini, sehingga terintegrasi menjadi EV baterai, lithium baterai, yang itu akan integrasikan lagi menjadi kendaraan listrik. Jadi ke depan kita memiliki daya saing di situ, competitiveness kita ada di situ. Itulah yang kita gunakan untuk sebagai pijakan smelter ini, pijakan fondasi untuk kita menjadi negara maju, karena dari yang bertumbuh pada konsumsi bertumbuh sekarang pada produksi. Kalau dilihat ini kan sebenarnya kan investasi jangka panjang ya Pak. Sementara tahun depan kan kita tahu ada transisi kepemimpinan dari pemerintah saat ini, upaya untuk memastikan bahwa investasi ini terus berjalan untuk jangka waktu yang panjang. Ini adalah swasta, BUMN. Ekonomi ya ekonomi, bisnis ya bisnis. Kalau ini untung ya akan terus, kalau nggak untung ya akan stop. Tetapi apabila kepemimpinan nasional kita mengerti secara detail mengenai kegunaan manfaat industrial downstreaming, hilirisasi industri itu seperti apa, turunannya ini baru satu turunan, dua turunan, nanti kalau bisa sampai ratusan turunan, beranak pinak menjadi ribuan turunan, itu yang akan melompatkan kita menjadi negara maju. Kalau visi itu kepemimpinan nasional kita tahu, itu akan lebih memudahkan, melancarkan perusahaan-perusahaan ini untuk bergerak bersama-sama, terintegrasi menjadi barang yang semua negara tergantung pada kita. It's the same old theme since 1916. Eeyore-head, they're still fighting with their tanks and their bombs and their bombs and their guns. Eeyore-head, they are dying. What's in your head? What's in
Congratulations Pak Presiden. Kerjanya sungguh sangat menghebatkan. Apalagi pekerjaan-pekerjaan di Indonesia yang infrastruktur itu hebat banget. Saya sungguh sangat terharu dengan pekerjaan Pak Presiden. Pak Jokowi, terima kasih sudah membangun Indonesia. Pak Jokowi, kami bangga mempunyai presiden seperti Bapak sampai 2 periode. Kami tidak menyesal. Kami ingin kami selalu bermimpi bahwa pemimpin-pemimpin berikutnya seperti Pak Jokowi yang selalu memikirkan rakyat kecil. Ya, kalau kunjungan ke Australia itu saya kira yang sangat bagus adalah Australia itu ngakui mengenai hilirisasi itu bagus, sehingga dan mereka juga sepakat bahwa 60.000 ton litium mereka yang dia ekspor ke Indonesia itu juga diproses di Morowali. Jadi itu kita punya litium sekarang. Tapi saya bilang boleh nggak kita tambah lagi 60.000 ton lagi. Nah, di mana mereka ikut equity participation di dalam proyek itu. Jadi sehingga itu kita lakukan jointly dan mereka setuju dengan itu. Saya kira belum pernah kejadian semacam ini. Jadi mereka melihat, ngakui Prime Ministernya maupun Menteri Industrinya kemarin kita ketemuin bahwa Indonesia itu sudah sangat maju di sini dan itu yang membuat ekonomi Indonesia salah satu kuat sekarang ini. Itu saya kira satu hal, dan cost di Australia kan bisa 4 kali lebih mahal dari kita kalau membuat processing mobil listrik misalnya A2A. Jadi kalau di Indonesia costnya pasti lebih turun. Buat kita juga ada untungnya. Kita juga bisa tadi bekerja sama dengan Amerika. Tapi teknologinya kita juga nggak bisa hindarin juga. Masih ada teknologi Tiongkok yang harus kita dapat. Jadi saya kira kolaborasi ini akan bagus ke depan. Nah, dengan PNG menurut saya juga bagus sekali. Kita mungkin agak kurang memberikan perhatian banyak selama ini pada PNG ini. Padahal PNG ini kan sama kayaknya dengan Papua. Nah, kemarin Presiden sudah menekankan untuk membuat kerjasama dan Presiden segera dengan Prime Ministernya juga sepakat membuat task force. Di mana task force dari Indonesia, Presiden tunjuk saya jadi ketuanya, kemudian dari PNG ditunjuk Prime Ministernya itu Deputy Prime Minister Pak John. Jadi kami bekerja, apa yang kami kerjakan itu salah satu hilirisasi lagi. Jadi mereka lihat kok bisa tembaga kalian. Nah, nanti si Deputy Prime Minister ini, Pak John ini akan datang ke Indonesia. Mungkin besok hari Jumat, tanggal 7, kami akan zoom dengan dia, timnya dan tim dari Indonesia. Kita akan list down apa yang akan kita buat kerjasama supaya segera jalan. Nah, kalau ini buat saling menguntungkan, kemiskinan di di PNG akan banyak dikurangin karena dari 9 juta penduduk mereka tuh 2,5 juta itu dalam kemiskinan. Jadi angkanya tinggi sekali. Nah, itu oleh Presiden dijelaskan kepada Prime Minister dan Prime Minister itu menerima Presiden luar biasa sekali hangatnya karena Presiden membuka sekali peluang untuk kerjasama dan mereka memahami bahwa Indonesia itu sekarang itu sangat maju. Jadi saya pikir teman-teman sekalian, anak-anak muda, ini hilirisasi ini untuk membawa Indonesia negara berkembang itu menjadi bisa negara high income country atau satu ketika nanti 20 tahun lagi bisa menjadi negara maju dan itu eranya Anda anak-anak muda. Jadi jangan percaya bahwa kita harus berani melawan hal-hal yang perlu untuk keuntungan generasi yang akan datang. Kita jangan jadi maaf kalau saya katakan didikte aja oleh negara-negara maju. Mereka yang ngatur kita. Lah dulu berpuluh-puluh tahun dia kan hanya menerima bahan mentah dari Indonesia. Masa kita tidak boleh menikmatinya? Masa kalian tidak boleh menikmati? Jadi kalian harus berani juga mengatakan, ini Indonesia baru, Indonesia yang maju. Nah, kita harus kompak itu semua. Jadi jangan boleh ada kita diatur-atur sama negara-negara lain. Sepanjang itu sama-sama punya kepentingan, Indonesia juga pengen jadi negara maju. Emang kamu aja yang pengen jadi negara maju.